Halo Telkom University Freshmen, kami adalah Language Center Telkom University. Anda semua akan mengikuti tes EPRT atau English Proficiency Test dalam rangkaian PKKMB 2020 dan 2021. Mohon simak video ini ya. Yang pertama, persiapan perangkat. Persiapan perangkat yang pertama adalah sumber koneksi internet. Yang kedua adalah laptop atau PC. Ingat, gunakan browser Firefox atau Google Chrome. Yang ketiga, smartphone ya dengan terinstall Zoom app. Persiapan perangkat berikutnya adalah pastikan sinyal yang Anda miliki memiliki koneksi yang stabil. Kemudian laptop Anda dapat memperdengarkan suara. Ya, Anda juga dapat menggunakan earphone ataupun headset dalam melaksanakan listening. Dan yang terakhir, smartphone. Ya, pastikan dapat memperlihatkan kamera untuk zoom dan dapat memperdengarkan suara. Selain itu, pastikan smartphone dan laptop Anda telah terisi daya penuh. Selanjutnya adalah pemosisian smartphone dengan zoom seperti berikut ini. Ya. Ini adalah lokasi Anda, lokasi pelaksanaan tes, kemudian posisikan smartphone dengan kamera zoom berada di sudut 45 derajat di sebelah kiri ataupun di sebelah kanan. Tampilan yang akan keluar jika Anda memosisikan smartphone dengan benar adalah seperti berikut ini. Di sini Anda dapat memperlihatkan layar laptop, juga dapat memperlihatkan sebagian wajah dan badan Anda. Lokasi pengerjaan. Pastikan Anda mengerjakan tes ini di dalam ruangan secara mandiri, tanpa bantuan orang lain. Di dalam ruangan atau di sekitar ruangan tidak boleh ada orang lain, dan lingkungan Anda tidak bising, sehingga dapat mendukung pelaksanaan tes. Sebelum tes, pastikan Anda standby selama 30 menit sebelum pelaksanaan. Kemudian, jika Anda terlambat, Anda tidak dapat mengikuti tes. Selain itu, laptop ataupun smartphone pastikan sudah terisi daya penuh dan siapkan kartu ID. Kartu ID boleh KTM, boleh KTP, boleh SIM, kartu pelajar ataupun ijazah yang dapat diperlihatkan ke kamera zoom. Persiapan lainnya adalah sebelum tes pastikan Anda sudah makan dan minum secukupnya. Kemudian pergilah ke toilet sebelum memasuki zoom. Jika zoom sudah dimulai dan tes dimulai, Anda tidak diperkenankan untuk ke toilet. Jika Anda memiliki kendala, chat pengawas via zoom. Anda tidak diperkenankan untuk berbicara melalui Zoom, kecuali dipersilakan oleh pengawas. Yang terakhir, pastikan Anda selalu berada dalam pantauan kamera Zoom melalui smartphone Anda. Berikut adalah pelanggaran-pelanggaran di dalam tes. Yang pertama, browsing atau membuka tab browser baru pada browser. Membuka aplikasi lain selain aplikasi tes. Mengcopy atau mengcapture soal-soal tes pada layar, serta mengunduh soal dalam bentuk apapun. Mencatat selama tes berlangsung. Mengerjakan tes orang lain atau mewakilkan pengerjaan tes kepada orang lain. Mendapat bantuan secara langsung atau tidak langsung dari pihak lain dalam mengerjakan tes. Dan yang terakhir, meninggalkan tempat tes sebelum tes berakhir. Demikian persiapan untuk tes EPRT dalam rangkaian PKKM. Untuk pelaksanaan tes, silakan akses onlinelearning.telkomuniversity.ac.id dan mengeklik link berikut untuk tutorialnya. Terima kasih. Ya, pertama, buka link onlinelearning.telkomuniversity.ac.id, kemudian klik login. Ya, di sini silakan login menggunakan Office 365.
Ya, di bagian My Courses setelah masuk ya, silahkan diketik EPRT. Ya, kemudian klik Courses. Nah, di sini ada English Proficiency Test EPRT, di bawahnya ada PKKMB. Di sini ada beberapa jenis EPRT, namun yang harus dipilih untuk PKKMB hanya yang bagian PKKMB saja. Silahkan klik English Proficiency Test EPRT. Di sini ada enrollment key. Enrollment key ini akan dibacakan oleh pengawas pada saat pembacaan instruksi. Dimohon nanti sebelum melaksanakan tes, disimak benar-benar instruksi dari pengawas dan dengarkan enrollment key yang diberikan. Setelah berhasil login ke enrollment key, di sini ada exam. Silahkan klik di bagian exam. Di sini kita akan segera melaksanakan tes EPRT. Nah, pada layar terlihat listening, grammar, dan reading section. Di sini bagian grammar dan reading tidak akan dapat dipilih sebelum listening diselesaikan semuanya. Jadi untuk pertama kita harus menjawab dulu pada bagian listening. Ya, di sini adalah bagian instruksi. Nah, di sini ada contoh soal. Jika Anda ingin mencoba mendengarkan audio, bisa diklik play di sini. Kemudian silahkan adjust volume pada speaker laptop atau pada earphone Anda ya. Kemudian di bagian bawah ada attempt quiz now. Silahkan klik attempt quiz dan start attempt. Dilihat di sini, your attempt will have a time limit of 55 minutes. Jadi ini waktu untuk bagian listening ini adalah 45 menit. Jika Anda siap, silakan langsung klik start attempt dan waktu akan langsung menunjukkan hitung mundur. Nah, soal nomor 1, audio akan langsung otomatis diputar ya, tidak perlu mengklik apa-apa. Di sini terdapat kotak hitam ya, di sini tidak dapat diklik apa-apa. Jadi audionya akan diputar secara otomatis dan Anda tidak dapat memutar kembali. Jadi audionya hanya akan diputar satu kali pada saat tes dibuka. Sini silakan klik antara A, B, C atau D, hanya ada satu jawaban yang benar. Kemudian di sebelah kanan dapat dilihat ini adalah kuis navigasi, ada nomor 1 sampai 50. Berarti dalam listening ini terdapat 50 soal. Ya, di sini di bawah ada finish attempt. Finish attempt hanya diklik jika Anda ingin menyelesaikan bagian listening tanpa menjawab. Jadi jangan sekali-kali mengeklik finish attempt jika Anda belum menjawab bagian listening. Kemudian di bagian bawah di sini ada hitung mundur, waktunya 45 menit. Nah, di sini akan terlihat 43 menit dan hitung mundur detiknya. Setelah itu, ketika Anda mengeklik next page, Anda akan langsung beralih ke nomor 2 dan audio akan langsung diputar. Ya, dapat dilihat di kuis navigasi nomor 1 bertanda merah, ini berarti Anda sudah menjawab. Anda sudah menjawab, jadi Anda tidak terlewat mengisi jawaban pada soal nomor 1. Anda berada di nomor 2, bisa dilihat bahwa di nomor 1 Anda tidak dapat mengeklik soal nomor 1. Nah, pada bagian listening silahkan mengisi secara berurutan nomor 1 sampai 50. Jadi mohon untuk Anda tidak dapat kembali ke nomor sebelumnya. Baik, di sebelah kiri, ya di sini belum diperkenalkan. Di sebelah kiri ada bagian listening section, grammar section, dan reading section. Pilih grammar section atau reading section hanya jika Anda telah menyelesaikan semua soal.
nomor 1 sampai 30 itu soal akan otomatis diputar. Ya, pastikan Anda hanya mengeklik next page-nya satu kali ya, walaupun misalnya loading page-nya agak lama, karena dikhawatirkan Anda akan melewati soal. Silakan tunggu ketika next page dan tunggu audionya untuk keluar. Selanjutnya untuk nomor 31 sampai 50 ini adalah bagian audio yang lebih panjang ya. Pada bagian audio yang lebih panjang, audio tidak akan diputar secara otomatis. Ya, dapat dilihat di sini dalam satu halaman terdapat 5 soal. Di sini karena satu audio akan digunakan untuk 5 soal. Audionya atau conversation akan diputar pada soal nomor awal ya. Kemudian pada soal selanjutnya 32, 33, 34, 35 audionya hanya akan memperdengarkan pertanyaannya saja. Jadi silakan di play terlebih dahulu yang paling atas sampai akhir, boleh sambil di scroll untuk melihat optionnya ya sambil mendengarkan. Namun untuk menjawab silakan di play pada masing-masing pertanyaan. Ingat, untuk pertanyaan seperti ini, mohon biarkan sampai habis terlebih dahulu, baru klik yang ada di bawahnya, supaya audionya tidak tumpang tindih. Pada bagian akhir atau nomor 50, jika Anda sudah selesai mengisi jawaban, silakan klik Finish Attempt. Ya. Kemudian di sini dapat dilihat jawaban yang telah Anda simpan dan yang belum Anda simpan. Nah, jika pada bagian grammar dan reading Anda dapat kembali ke nomor sebelumnya, Anda dapat menggunakan klik Return to Attempt jika masih ada waktu. Namun pada bagian listening ini Anda tidak dapat kembali ke soal sebelumnya sehingga Return to Attempt juga tidak akan berfungsi. Untuk itu, kita akan segera menyelesaikan listening dengan mengeklik Submit All and Finish. Di sini akan muncul dialog confirmation. Ya. Jika sudah yakin, silakan submit all and finish. Ya, Anda sudah selesai mengerjakan. Di sini bisa dilihat finish, kemudian nomor attempts are allowed. Anda tidak dapat kembali mengerjakan pada bagian listening. Untuk itu, silakan klik di sebelah kiri di bagian grammar section. Ya, di sini di awal adalah contoh soal. Ya. Anda dapat langsung attempt quiz now. Lihat di sini waktunya adalah 25 menit untuk soal grammar. Ya, dalam soal grammar, satu soal akan ditampilkan dalam satu halaman. Di sini dapat dilihat counter waktunya. Misalnya Anda akan isi, kemudian ya, klik next untuk menjawab soal nomor berikutnya. Ya, di sini ada 40 nomor ya. Silakan diisi sampai akhir. Pada bagian grammar, Anda dapat mengeklik soal di sini untuk kembali merevisi jawaban yang telah Anda isi. Ya, pada soal grammar yang 15 awal adalah mencari jawaban yang benar ya, di antara A, B, C, atau D. Kita bandingkan dengan soal nomor 16 sampai nomor 40. Berikut adalah contoh soal untuk nomor 16 sampai 40. Dapat dilihat dalam soal di sini ada frasa atau kata yang digarisbawahi. Nah, dari sini kita harus memilih jawaban yang salah antara frasa atau kata yang digarisbawahi, misalnya A, B, C, atau D. Jadi di sini adalah kita harus mencari jawaban yang tidak benar. Setelah soal nomor 40 selesai, seperti pada bagian listening, silahkan klik Finish Attempt. Ya, di sini ada beberapa soal yang belum terisi, misalnya Anda bisa Return to Attempt untuk kembali mengerjakan soal yang belum terisi, atau klik Submit All and Finish untuk menuju bagian reading.
Nah, di sini bagian reading dapat dilihat finish sudah selesai. Kita di bagian grammar sudah selesai. Silakan sekarang mengklik bagian reading. Ya, pada bagian reading, satu halaman akan memperlihatkan soal dalam satu grup ya, sesuai dengan teks masing-masing. Di sini teks dapat dilihat di sebelah kanan atas ya, dan dapat di-scroll. Sehingga ketika Anda men-scroll pertanyaan, teksnya akan tetap berada di atas sehingga akan lebih memudahkan. Jadi bisa dilihat dalam teks reading sini ada nomor di sebelah kiri, nomor 1, 5, 10 ini adalah line atau baris. Jadi akan memudahkan ketika Anda mencari kata. Ya, setelah 50 soal selesai, klik finish attempt, dan seperti pada bagian grammar juga, silakan submit all and finish jika sudah selesai mengerjakan semua soal, atau return to attempt jika Anda ingin memperbaiki jawaban selagi masih ada waktu yang tersisa. Baik, demikian contoh pengerjaan IPRT untuk PKKMB ya. Anda di sini telah selesai mengerjakan ya. Baik, demikian tutorial untuk pengerjaan IPRT. Terima kasih dan selamat mengerjakan.